pagi, selamat siang, selamat malam untuk pendengar atau yang suka melihat podcast Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Taman Dahlan. Saya sedang bersama tamu spesial dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Laila Farihat. Sekarang saya mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di ini saya sedang diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Bangka, Fakultas Islam. Baik, kawan-kawan, ini sangat menarik. Tamu spesial kita ini dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kebetulan jabatannya jabatan yang paling strategis untuk bagaimana membawa perahu atau menjadi seorang nakoda, bagaimana progres, bagaimana konsep-konsep, dan bagaimana keputusan-keputusan yang keluar kayak gitu untuk bisa memberikan bagaimana IMF ini berjalan sesuai dengan aturan ataupun menyesuaikan dengan keadaan. Maksudnya dengan pemuda-pemuda pada saat ini yang memang sangat menyukai dunia digital gitu, apalagi mengenai TikTok kayak gitu. Karena sekarang banyak pembaruan di TikTok ataupun di video. Nah, di sana itu kan terbiasa scroll ya. Kalau perempuan cukup 30 menit atau 1 jam scroll. Lebih sih ya. Banyak buat scroll kayak gitu ya. Makanya dengan saya melihat ya peluang itu, karena dengan adanya hal yang seperti itu kayaknya enak nih kita buat podcast bersama kayak gitu. Nah, sebelum itu saya lupa belum perkenalan. Nama saya Ihsan Yusumi dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Taman Dahlan. Di sini itu ada 2 komisariat di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kebetulan saya dari Komisariat Taman Dahlan. Nah, apa dalam itu siapa? Waduh. Nah, yang satu lagi itu ada Hasim Asari. Hasim Asari itu di satu fakultas, di Fakultas Teknik dan Sains. Kalau yang Amanah itu melalui 10 fakultas. Jadi yang paling tua kayak gitu. Jadi lahirnya Komisariat Hasim Asari itu dari Amanah kayak gitu. Jadi lama-kelamaan sama kita harus setiap fakultas itu memiliki komisariat agar apa? Kita bisa memberikan atau memfasilitasi disiplinnya. Nah, kayak gitu. Karena kalau terlalu banyak itu kurang efektif untuk kita bisa memfasilitasi gitu. Nah, kalau panggilan saya di ID kan Kanda, kalau di IMM apa? Kalau di IMM untuk yang laki-laki ya itu Imawan. Kalau yang perempuan itu Imawati. Jadi bisa sebut saya sebagai Imawati Rina. Siap, Imawati Rina. Itu ya kan dari sana. Siap. Aduh. Nah, dengan adanya tema yang memang sudah saya berikan di sana kan, saya ingin sedikit dulu menyentuh bagaimana sih ketika adanya proses atau digitalisasi yang memang harus diimbangi dengan literasi, apalagi zaman sekarang ini informasi itu sangat cepat. Ketika apa itu biasanya? Ketika ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal kan kita nggak bisa menerima informasi yang cepat kayak gitu. Nah, bagaimana, apakah ada proker-proker yang bisa menjawab dari tema tersebut? Sebelumnya di IMM sendiri kan memang ranah dakwahnya ya, sebenarnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu merupakan suatu organisasi yang memang masih di bawah Muhammadiyah, yang memang ranah dakwahnya itu di kalangan mahasiswa. Jadi kalau di Orma Muhammadiyah itu sendiri kita terbagi rata dalam setiap elemennya, baik di tingkat pelajar itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu memang ranahnya mahasiswa gitu, dan juga baik pun itu untuk kalangan pemuda juga ada, untuk bapak-bapak juga ada, dan ini posisi sekarang ini IMM yang sedang diamanahi sebagai
suatu organisasi Muhammadiyah juga yang memang ranah dakwahnya di kalangan mahasiswa. Dan tentunya tantangan di ranah mahasiswa kan lebih ini ya, lebih kuat gitu kan. Dimana kalau misal belajar sih ibaratkan kita masih bisa nuntun nih gitu kan, dituntun aja bahasa sini ya masih patuh, masih tunduk gitu. Tapi kalau misal mahasiswa kan mereka sedang mencari jati diri dan sebagainya, makanya diperlukan beberapa hal yang memang harus dibuat gitu. Dan di MF sendiri ada yang namanya trilogi dan trikompetensi. Oke, kalau trikompetensi itu memang kompetensi kan suatu kemampuan yang memang harus dimiliki oleh seseorang gitu ya. Dan hal tersebut pun dimiliki oleh IMM sendiri gitu. Kompetensi yang ada mencakup tentang religiusitas, kemudian humanitas dan juga intelektual. Nah, yang pertama ini di IMM sendiri itu menjelaskan tentang religiusitasnya dulu gitu. Dimana kan semua kita harus bergerakkan sesuai dengan dasar ya, dengan tentunya kita sebagai sama-sama organisasi Islam gitu ya, memang harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Begitu juga di IMM harus berlandaskan dengan hal tersebut. Kemudian ketika religiusitas ini sudah memang tertanam, baru kita melebarkan ke humanitas dan juga intelektualitas gitu. Nah di sini yang berkaitan dengan literasi kan berarti di sisi intelektualitasnya tentunya perkembangan di IMM itu dari zaman ke zaman ya jelas berbeda gitu. Dengan senior-senior saya di IMM ketika mereka menjabat sebagai pimpinan dan juga ketika kami menjabat sebagai pimpinan pun tentunya memiliki program kerja yang memang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau misal melihat di zaman sekarang ini yang era teknologinya sudah sangat pesat, kemudian media sosial bahkan mendominasi kehidupan mahasiswa begitu. Ya tentunya kita yang namanya berdakwah kan memang harus menyesuaikan perkembangan zaman gitu kan ya. Tentunya di IMM juga begitu, harus begitu. Kalau misal stagnan dengan yang sudah begitu, ya kita bakal ketinggalan tren gitu kan, ketinggalan tren. Dan juga mahasiswa yang sekarang juga pasti mengikuti tren kan, sifat atau penyakitnya ya ini bisa menjadi penyakit, bisa juga jadi suatu kelebihan gitu kan. Mahasiswa selalu mengikuti tren, tinggal tren mana nih yang baik untuk diikuti gitu, mau tren yang baik atau tren yang kurang baik gitu kan. Nah di sini tugas IMM kita mewadahi apa saja yang memang menjadi kebutuhan mahasiswa. Sebenarnya kalau misalnya mengingat tentang kebutuhan itu dari tahun ke tahun memang tetap sama ya, tetap mahasiswa membutuhkan yang namanya intelektual pendidikan gitu, membutuhkan yang namanya diskusi dan sebagainya. Namun dengan seiring berkembangnya zaman tergantung kita mengemasnya itu bisa nggak menyesuaikan dengan yang sekarang ini. Dan tentunya pun khususnya di pimpinan kami ini sekarang ya kita mengusahakan sesuai dengan tujuan IMM juga kan, awal dari tujuan kan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam. Nah di situ kita selalu mengusahakan apa yang memang menjadi kebutuhan dari mahasiswa ya, khususnya dari imawan dan imawati yang memang membutuhkan hal tersebut. Kalau untuk program kerja kita sesuaikan dengan bidang, tidak hanya menjadi satu tupoksi dari satu bidang saja gitu. Tapi salah satu yang mendominasi itu di bidang RPK, riset pengembangan keilmuan. Nah itu yang menjadi tolak ukur atau tolak utama untuk intelektualitas atau untuk literasi. Namun tidak memungkiri bahwasanya semua bidang memang harus dimasuki dengan literasi. Kan kalau misalnya berbicara literasi kan luas ya, nggak hanya sekedar by kontekstual, by teks gitu. Tapi yang namanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, menulis gitu, tapi bagaimana kita juga membaca situasi yang ada di sekitar kita gitu. Tentunya di bidang hikmah atau perpolitikan gitu, kalau misalnya di IMM itu namanya bidang hikmah, itu juga membutuhkan literasi gitu. Bagaimana kita membaca situasi perpolitikan yang ada baik di internal kampus maupun di eksternal kampus gitu. Begitupun di beberapa bidang yang lain gitu, seperti bidang tabligh gitu. Kan kita sebelum kita berdakwah menyinarkan Islam gitu kan kita harus membaca dulu kan, membaca situasi sekarang, zaman sekarang, permasalahan keagamaan yang dialami oleh mahasiswa apa nih gitu kan, harus dibaca dulu, kita sikapi, kita lihat dulu, baru kita bergerak sesuai dengan permasalahan yang ada sekarang gitu. Dengan adanya persiapan untuk biar apa yang kita kerjakan itu menjadi hal
pertama tentang pergerakan IMF tersebut ataupun tentang bagaimana literasi yang dimasukkan di dalam YouTube ataupun TikTok kayak gitu. Bagaimana sih menyambut adanya program atau pemikiran-pemikiran dari kalian sendiri? Oke. Yang pertama ya, tentunya hal tersebut kan kadang memang mayoritas orang sekarang nggak lepas dari yang namanya media sosial, tapi kadang masih ada beberapa orang yang memang memposisikan hal tersebut untuk menjadi prioritas. Ada juga yang memang media sosial hanya sebagai sampingan gitu. Nah, untuk hal tersebut kan untuk mengembangkan media sosial itu kan nggak semua orang mampu ya, mampu maksudnya dalam artian nggak semuanya bisa mempergunakan dengan baik gitu, mengelola dengan baik. Nah, di sini yang pertama memang ada bidang sendiri yang khusus untuk mengelola akun dari media sosial tersebut, media dan komunikasi. Nah, di situ tugas dari bidang media dan komunikasi itu yang nantinya bertugas untuk mengupload segala dakwah kita gitu, baik tentang pamflet, tentang hadis gitu, ataupun tentang quotes Islami dan sebagainya. Tapi sebelum itu pun kita harus memfilter dulu nih, kira-kira kan setiap masing-masing organisasi punya kader gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memberdayakan kader? Otomatis kita harus tahu dulu minat dan bakat dari seorang kader tersebut gitu. Otomatis yang pertama kita gunakan ya pengalian minat dan bakat. Kita tentukan masing-masing kader ini minat bakatnya apa gitu, sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kader ini sesuai dengan kemauan mereka gitu. Ibaratnya ya kita nggak salah untuk mendidik gitu ya, bukan berarti kita memaksakan semua orang harus bisa di bidang media, kita tidak bisa memaksakan semua orang harus bisa berkembang di bidang dakwah, tabligh gitu kan. Tapi memang harus disesuaikan dengan minat dan bakatnya gitu. Kalau misalnya sudah ketemu nih minat dan bakat, misal ada orang yang minatnya di bidang mungkin public speaking gitu, nah kita manfaatin di situ, tapi dia nggak bisa di dalam hal medianya gitu, kan berarti kurang terfasilitasi. Nah di situ adanya kolaborasi antar bidang di situ. Yang satu dari bidang misal RPK di riset pengembangan keilmuan, dia memiliki anggota atau kader yang berpotensi dalam hal intelektualitas gitu, pemikirannya baik dan sebagainya, bisa mengembangkan nalar kritisnya sehingga bisa menciptakan sebuah narasi gitu. Nah di situ kita tinggal cari kader yang memang bisa untuk menyampaikan narasi tersebut, kemudian bisa untuk divideokan atau dipodcastkan juga, direkam gitu. Nah nanti kita bisa share. Nah di situ memang harus ada alur ya, alur nggak bisa semuanya memang dilakukan oleh dengan satu orang gitu. Tapi kan memang harus sesuai dengan porsi masing-masing, tinggal bagaimana kita bisa menggabungkan semua itu supaya bisa kita sharekan dengan baik gitu. Kalau untuk program kerja di salah satu yang sedang kita rutinkan di IMM ini ada namanya kantin ilmu gitu. Nah di kantin ilmu itu kita membahas tentang isu-isu yang memang sesuai dengan bidang yang ada di IMM sendiri gitu. Contoh misal di bidang hikmah gitu, di bidang hikmah kan perpolitikan gitu. Dan ini bisa kita membahas tentang yang mengadakan dari bidang riset pengembangan keilmuan, tapi kita bahasanya tentang politik gitu. Nanti dari bidang hikmah sendiri yang akan mengisi. Nah di situ kan mungkin memang program kerja dari satu bidang, tapi melibatkan semua bidang. Di situ yang dibutuhkan kolaborasi dan juga sehingga semua bidang memang bergerak berliterasi gitu. Dan tentunya juga harus mengkolaborasikan satu sama lain. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu ini, nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya itu IMM Bihamka. Oke. Untuk kawan-kawan di sini ada juga Instagramnya IMM Bihamka. Itu di Instagram ya. Nanti bisa di follow agar kita bisa mengetahui lebih mendalam dan bisa bertanya lewat media sosial itu ya, salah satunya kayak gitu. Oke. Jadi jangan lupa pula follow IG Himpunan Mahasiswa Islam Pembicaraan Mendalam kayak gitu ya. Kita sama-sama bisa saling mengenal tentang HMI ataupun IMM gitu. Sebenarnya kan memang ranah dakwah gitu. Karena sama-sama organisasi Islam juga di sana kayak gitu. Nah, ketika berbicara organisasi Islam,
IMI itu kapan berdiri? Kalau IMM berdiri itu ketika zaman dulu ya. Tahun berapa itu? Kalau tahunnya sendiri 1960. 1960 kan, karena kan memang untuk berdirinya Muhammadiyah sendiri kan tahun 1912. Untuk hal tersebut pun memang melakukan mengikuti perkembangan zaman. Dan tentunya memang sudah lama ya. Oke, jadi kalau step by stepnya dari berdirinya Muhammadiyah, berdirinya IPM dengan IMI itu, IPM berarti IMM dulu. Kalau untuk berdirinya hal tersebut itu untuk IPM. IPM dahulu. Karena tadi sedikit saya juga baca-baca sejarah tentang ikatan mahasiswa Muhammadiyah agar kita bisa fleksibel untuk berdiskusi tentang hal ini. Iya. Nah, ketika kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana sih mahasiswa untuk bisa fasilitasi atau organisasi itu memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti organ eksternal yaitu IMM ataupun HMI, kita bisa memberikan wadah yang memang wadah tersebut kita lihat wadah apa yang memang betul-betul efisien, kapanpun dimanapun ketika adanya kita bisa belajar dan mengenal tentang organisasi Islam kayak gitu, tentang IMM ataupun tentang HMI ataupun organisasi yang lain. Nah, closing statement dari Mbak atau ini apa tadi bahasa kesayangannya itu Imawati. Nah, closing statementnya Imawati bagaimana ini? Pembahasan tentang bagaimana sih pentingnya literasi untuk anggota ataupun untuk kader agar mereka bisa meningkatkan literasinya lewat digitalisasi. Oke, untuk kesimpulan ya dari sistem ini, tentunya literasi yang kita miliki kan memang luas gitu, dan memang seharusnya literasi itu dimiliki oleh setiap orang supaya mereka bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, sehingga dengan literasi tersebut kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana kita harus bertindak dengan sebaik-baiknya. Baik, itu closing statement ya.